Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sama-sama mengenai materi sifat dan perubahan fisika kimia IPA SMP semester 1 kelas 7. Pertama, kita akan membahas sifat fisika dan sifat kimia. Apakah itu sifat fisika? Jadi, sifat fisika merupakan sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, serta massa jenis. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sulitnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Berikut merupakan rumus untuk mencari massa jenis suatu zat. Bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu massa jenis sama dengan massa zat dibagi volume zat dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Berikut merupakan massa jenis berbagai zat, ada hidrogen, oksigen, alkohol, minyak tanah, dan disertai massa jenisnya. Selanjutnya ada jenis zat seperti air, gula, garam, aluminium, raksa, emas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu membahas perubahan fisika dan perubahan kimia. Apakah itu perubahan fisika? Jadi, perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut perubahan fisika. Jadi, komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Sebagai contoh, yaitu ada es yang mencair, baik dalam bentuk es maupun dalam bentuk cair, keduanya tetap air, yaitu H2O. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyupi, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Selanjutnya yaitu perubahan kimia. Jadi, perubahan kimia merupakan perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat ataupun perurai suatu zat. Ciri-ciri perubahan kimia yang pertama yaitu ada terbentuknya gas. Reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contohnya yaitu ada pembentukan gas reaksi logam magnesium dengan asam klorida. Ciri yang kedua yaitu terbentuknya endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya, sehingga disebut dengan endapan. Salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan ialah antara barium klorida BaCl2 dengan natrium sulfat Na2SO4. Ciri yang ketiga yaitu terjadinya perubahan warna. Mengapa suatu reaksi kimia dapat menghasilkan warna yang berbeda? Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Contohnya seperti reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi kimia antara tembaga sulfat CuSO4 dengan air H2O. Warna tembaga sulfat adalah putih. Sedangkan apabila dicampurkan air, warnanya berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk, yaitu CuSO4 5H2O. Ciri yang keempat yaitu terjadinya perubahan suhu. Reaksi kimia disertai perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas ataupun aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi maupun bisa menjadi lebih rendah daripada suhu reaksinya. Berikut merupakan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, di perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan di perubahan kimia terbentuk zat baru. Yang kedua yaitu di perubahan fisika komposisi materi tidak berubah,
Sedangkan di perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Yang ketiga yaitu di perubahan fisika, tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan di perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Selanjutnya yaitu contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Misalkan kalau di perubahan fisika itu beras diubah menjadi tepung beras, sama-sama dari beras. Yang kedua, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu listrik menyala, air berubah menjadi es. Sedangkan di perubahan kimia ada singkong menjadi tape, pembakaran kayu, makan berubah menjadi basi, susu diubah menjadi keju, dan yang terakhir besi berkarat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga materi ini bermanfaat bagi pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.